لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Sungguh kita bersyukur kepada Allah yang telah menghimpun kita di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan thalabul ilmi wa tafaqquh fiddin, untuk menuntut ilmu dan memahami agama, di mana keutamaan menuntut ilmu dan memahami agama merupakan keutamaan yang tidak terhingga. Sampai-sampai salah seorang sahabat Nabi yang dikenal hafal ribuan hadis yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, majlisu fiqhin khairum min ibadati sittina sanah, bahwasanya majelis ilmu, majelis ngaji itu adalah lebih baik daripada ibadah sunnah selama 60 tahun. Sehingga banyak di antara para ulama kita mengatakan ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang berbagai macam keutamaan ilmu, maka sesungguhnya yang dimaksud adalah ulumuddin, ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu mulia yang dengannya merupakan sebagai salah satu sarana yang sangat efektif untuk menjadi hamba Allah yang sholihin dan sholihat. Sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat Allah memudahkan langkah kita menuju kepada majelis-majelis ilmu, majelis-majelis pengajian, semoga Allah berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sebagai pemandu urusan agama kita, urusan dunia kita, dan juga urusan akhirat kita. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Malam hari ini kalau saya hitung ini adalah halaqah yang ke-10 tentang ngaji kitab Kitabul Iman. Dan di dalam halaqah yang ke-10 ini penulis kitab ini mengajarkan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya melalui dalil-dalil qauliyah, dalil-dalil yang tertuang di dalam Quran, yang tertuang di dalam hadis, akan tetapi penulis mengajak kita dan juga mengajarkan kepada kita bagaimana beriman kepada Allah dengan segala syariat yang telah diturunkannya, juga menggunakan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang tercipta dan terhampar di alam semesta. Termasuk ayat-ayat kauniyah adalah penciptaan manusia. Sehingga di dalam bab ini ketika penulis menjelaskan tentang salah satu dari Asmaul Husna wa sifatuhu al-ulya, nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia, penulis memaparkan di antara sifat Allah adalah Al-Khabir. Sebelum nanti kita bahas bersama-sama melalui LCD proyektor ya yang sudah disiapkan,
Terlebih dahulu kami bacakan apa yang dipaparkan oleh penulis ini, apa yang dimaksud dengan salah satu Asmaul Husna, yakni Al-Khabir. Ta'ammal ila ta'amika, perhatikan kepada atau pada makananmu. Kaifa kharaja min turabin wa ma'in wahidin anwa'an mukhtalifatas thimar. Bagaimana Allah mengeluarkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, berbagai macam buah-buahan, min turabin wa ma'in wahid, dari tanah dan air yang sama. Wal alwan, yang dari tanah dan air yang sama itu tidak hanya muncul berbagai macam buah-buahan dan tanaman, tetapi juga yang beraneka ragam dan berwarna-warna. Satajidu dzalika, Anda akan menjumpai, yashhadulaka, dan menunjukkan kepada Anda, annahu min sun'il khabir, bahwa semua itu adalah ciptaan Allah yang maha khabir, yang maha ahli. Nanti ada dua makna tentang al-khabir ini, antara maha ahli dengan maha teliti atau maha mengawasi. Alladzi yukhriju min aslalil wahid anwa'an mukhtalifatan mutabayinatan fi ghayatil ihkam. Dialah Allah yang mengeluarkan dari satu asal anwa'an mukhtalifah mutabayyinah, berbagai macam dan beraneka ragam, fi ghayatil ihkam, dengan ciptaan yang sangat sempurna. Wa ta'ammal ila hadat ta'am, maka perhatikan kepada makanan ini. Kaifa yukawwinu minhul khabir subhanah, bagaimana Allah yang maha ahli membentuk dari makanan ini lahman, menjadi daging, wadaman, darah, wa adhaman, tulang, wa syahman, lemak, wa labanan, usus, wa jildan, kulit, wa sya'aron, rambut, wa asabi'a, jari-jari, wa adhafira, kuku-kuku, wa a'soba, urat-urat, wa sawaila mukhtalifatan, dan berbagai macam cairan-cairan. Wa ta'ammal ila wajhika, perhatikan kepada wajah Anda. Kaifa yakhrujul lu'abu minal fami, bagaimana air liur itu keluar dari mulut. Wal mukhatu minal anfi, lendir keluar dari hidung. Wadam'u minal ainaini, air mata keluar dari kedua mata. Wasyam'u minal udhunaini, tahi telinga keluar dari kedua telinga. Wa kullu hadhil ifrazat min ta'amin wahid, semua ini keluar dari makanan yang satu. Fayashhadu laka khalquha annaha min sul'il khabir, maka hal ini menunjukkan kepada Anda penciptaan ini semua yang menciptakan adalah Allah yang maha ahli. Wa kaifa yakunul hal law kharajal lu'abu minal anfi, bagaimana seandainya kondisi ini, yakni kharajal lu'abu minal anfi, air liur tiba-tiba keluar dari hidung. Wal mukhadu minal fammi, sedangkan lendir keluar dari mulut. Wasyam'u minal aini, sedangkan tai telinga keluar dari mata. Wadam'u minal udhuni, sedangkan air mata keluar dari telinga. Faman haddadat tarkiba, maka siapakah yang kemudian menentukan tarkib, penyusunan atau komposisi ini?
Wa man haddadal makan, dan siapakah yang kemudian menentukan tempat keluarnya. Ala, ketahuilah, wal alimul khabirul hakim, dialah Allah yang maha mengetahui, juga maha ahli, juga maha bijaksana. Wa nutfatul lati khuliqal insanu minha, dan juga sperma atau air mani, allati khuliqal insanu minha, yang manusia itu diciptakan dari sperma itu. Ja'alahal khabir al alim al hakim a'dha'a mutabayyinah. Allah yang maha ahli, yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, dari air mani atau sperma itu Allah menjadikan a'dha'a mutabayyinah, anggota-anggota tubuh yang sempurna. Wa ajhizatan muhkamatan, dan juga organ-organ lain yang sempurna. Muta'awinatan likhidmatil insan, yang ini semua membantu dan menolong manusia atau untuk melayani manusia. Ada juga ulasan yang menarik, ini kita baca dulu karena sedikit ya, selanjutnya nanti kita terangkan. Wasamaku fil bahari yahtaju ilal hawa'i litanaffusi, ikan yang berada di laut yahtaju ilal hawa, membutuhkan udara untuk bernafas, litanaffusi. Fa'adzaba lahul khabirur rahim al hawa, maka Allah yang maha ahli lagi maha penyayang menjadikan udara itu larut, ma'a qatiratil mator, bersama tetesan-tetesan hujan, allati tangzilu fil bahri, yang jatuh di laut. Wa addas samaka bijihazin khosin, Allah juga melengkapi ikan itu bijihazin khosin, dengan organ yang khusus, al khoyashimi, yakni insan, litas takhliso bihi dzalikal hawa adzaiba fil ma'i, yang dengan insan itu ikan menyerap udara yang larut di dalam air. Wa idza tafakkarta wa antan nadhar, jika Anda itu benar-benar berpikir dan merenung, wajadta kulla syai'in fil kaun, maka Anda benar-benar akan menjumpai segala sesuatu di dalam ciptaan qad suni'a bi khibratin balighatin, telah diciptakan dengan keahlian yang sangat sempurna. Tashhadu laka annaha min sul'il khabir subhanah, dan ini mempersaksikan kepada Anda bahwasanya ciptaan ini semua adalah yang menciptakan adalah Allah yang maha ahli, subhanah, lagi maha suci. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang diurai oleh penulis ini sifat Allah al-khabir ya. Untuk mengulas sedikit kenapa kita itu menurut para ulama wajib belajar tentang asmaul husna wa sifatullahi al-ulya, agar kita itu paham dan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Sebagaimana ada satu semboyan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kalau kita tidak mengenal Allah, tidak memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, bagaimana mungkin kita kemudian mencintai Allah? Kalau kita tidak mengenal, otomatis tidak cinta. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita mengenal, maka itu adalah satu media yang sangat dekat supaya kita itu sayang dan cinta kepada Allah. Di pertemuan yang lalu telah kita sampaikan betapa seorang hamba ketika mengenal nama dan sifat Allah, maka dalam menjalani kehidupan ini menjadi lebih tenang, lebih mulia. Kenapa? Karena dia telah mengenal
nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat Allah yang mulia. Lah, untuk yang dipaparkan ini adalah sifat al-khabir. Al-khabir akar katanya adalah al-khibru. Al-khubru, al-khibratu, al-khubratu, al-makhbaratu, al-mukhbaratu, yang mempunyai dua makna pokok. Satu, maknanya adalah keahlian atau expertise, ya. Ini dalam kamus Al-Maurid sebagaimana yang dikutip di dalam kitab ini, ya. Sehingga penulis kitab ini untuk pertama kali menerangkan tentang apa itu nama dan sifat Allah Al-Khabir. Al-Khabir beliau maknai dengan Allah yang maha ahli. Sehingga tadi dipaparkan berbagai macam fenomena semesta, baik mulai buah-buahan maupun apapun yang ada pada diri kita, yakni manusia. Sedangkan makna yang kedua, al-khabir adalah alladzi ahata ilmuhu bidzawahir. Al-khabir itu mempunyai makna zat yang ilmunya itu meliputi segala yang zahir, wal bawatin, juga segala yang batin, wabil alimil uluwi was sufla, dan juga ilmunya itu meliputi segala perkara-perkara yang ada di atas maupun perkara-perkara yang ada di bawah. Fala yakhfa alaihi syai'un minal asya, dan tidak ada satu pun atau tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi zat yang al-khabir. Jadi kalau al-khabir itu lebih khusus daripada al-alim. Taruhlah kalau al-alim, Allah yang maha mengetahui, itu objeknya adalah pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya luar. Sedangkan kalau al-khabir, objeknya adalah pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya rahasia, yang tersembunyi, sehingga tidak ada satu pun atau sesuatu pun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah maha mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang telah terjadi, bagaimana sesuatu itu akan terjadi, baik secara ijmalian global maupun tafsilian rinci. Dan Allah juga maha mengetahui dalam arti al-khabir ini yang kedua adalah segala apa yang tersembunyi pada diri manusia, apa yang dirahasiakan oleh seluruh makhluknya. Allah maha mengetahui. Sekarang kita papar dulu sebagaimana yang dipaparkan oleh penulis kitab ini. Al-khabir dengan makna Allah yang maha ahli. Tadi diterangkan tentang betapa kita menyaksikan di alam dunia ini banyak sekali tumbuh-tumbuhan, banyak sekali buah-buahan, ada apel, ada pisang, ada buah naga, semangka, kurma, anggur, dan macam-macam, ya, macam-macam, beraneka ragam itu. Menurut penulis ini, min turabin wa ma'in wahidin, dari tanah dan air yang sama. Tanahnya sama, airnya sama, dan ternyata ketika tumbuh-tumbuhan itu tumbuh, ternyata kemudian muncul beraneka ragam buah-buahan dan berwarna-warni. Nah, ini kan sebenarnya luar biasa Bapak Ibu. Saya pribadi sebelum membaca kitab ini, ketika membaca surat Abasa, itu kan ada ayat falyanzuril insanu ila ta'ami, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Saya membaca itu dan alhamdulillah juga hafal itu dan juga tahu artinya itu. Sebelum membaca kitab ini, saya itu menganggap dan menilai
belum sesuatu hal yang luar biasa. Hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Jenengan kira-kira yang ada dalam pikiran jenengan apa ketika itu? Kan paling podo mbek aku jenengan. Biasa begitu. Hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Biasa kan? Sampeyan kok menengah iki? Kok sampeyan wis paham temenan tafsiriku. Biasa kan ya? Hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Bagi saya ketika belum membaca ini, itu menganggap suatu hal yang biasa. Tapi setelah membaca ini ternyata ada yang luar biasa. Manusia taruhlah betul berperan nandur, nanam makanan atau nanam biji sehingga tumbuh ada buah, ada padi, ada jagung. Pernahkah manusia itu kemudian berperan ngodoti jagung itu, ya, diodot, ya, ataupun dirawat sebagaimana merawat bayi misalnya dipupuk dan lain sebagainya? Kan tidak. Dia hanya sekedar nandur sebagaimana apa yang disebut dengan aturan-aturan dalam penanaman, perawatannya juga demikian. Tapi dia sama sekali tidak bisa memastikan apakah biji yang ia tanam itu bisa tumbuh atau tidak. Dan ternyata subhanallah tabaraka rahman, dari tanah dan air yang sama itu beraneka ragam, tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang berwarna-warni. Dan tidak salah ketika ada orang nandur tomat, nanam tomat, itu kemudian tumbuh tomat, tidak kemudian tumbuh semangka. Kan begitu ya? Ini min turabin wahid wa ma'in wahid. Dari apa? Dari tanah yang satu, dari air yang satu. Tapi subhanallah bisa tumbuh berbagai macam buah-buahan dan tanaman-tanaman. Siapa itu yang bikin? Itu yang mau ditandaskan oleh penulis kitab ini. Yang bikin adalah Al-Khabir, Allah yang maha teliti, Allah yang maha ahli. Lagi tentang diri manusia, di sini dipapar tadi saya bacakan, insya Allah juga sudah sangat jelas jenengan ya. Dari makanan yang kita makan, ya mungkin makanan kita ada yang sama, ada yang berbeda. Makanan itu, ya, entah kita makan apa saja, entah nasi, entah lele, entah bebek, entah macam-macam yang kita makan itu masuk ke dalam tubuh kita, kemudian ternyata makanan itu di antara saripati makanan ada yang kemudian dikirim dan dibentuk oleh Allah menjadi daging, menjadi darah, menjadi lemak, menjadi rambut, menjadi kuku, menjadi usus, menjadi cairan-cairan, macam-macam. Dan kita tidak ada peran sama sekali untuk itu. Kita hanya menjalankan apa perintah Allah, makan dan minumlah yang halal dan thayyib, jangan berlebih-lebihan. Ketika makanan itu telah masuk ke dalam tubuh kita, kita sudah tidak ada punya peranan sama sekali. Selanjutnya bagaimana makanan itu dicerna. Allah telah meletakkan dengan al-khabirnya, ya, maha teliti dan maha ahli, yang kemudian makanan-makanan itu meskipun itu adalah dari jenis satu makanan, tapi bisa dipecah oleh Allah dengan keahliannya Allah, sangat teliti, sangat alim, sangat bijaksana, sehingga menjadi berbagai macam organ yang ada di dalam tubuh kita atau unsur yang ada di dalam tubuh kita, daging, darah, usus dan sejenisnya itu. Lebih dari itu juga ada yang menjadi cairan-cairan, padahal dari makanan atau minuman yang satu, ya, dan itu kemudian keluar cairan. Dengan keluar cairan-cairan itu juga telah ditata oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah dengan sangat sempurna dan bijaksana, sehingga tadi kemudian disebut yang namanya air liur kita, lu'ab, itu bahasa Inggrisnya iler, ya. Iler itu selalu keluar dari mulut kita, dan kita mungkin tidak pernah membayangkan bagaimana seandainya iler itu keluar dari hidung kita
Apa kita gak gebres-gebres terus? Bahkan mungkin lebih mengerikan daripada corona akhirnya. Iya toh? Tiba-tiba air liur itu selalu keluar dari hidung kita. Tapi ternyata atas sifatnya Allah Al-Khabir, Allah mengeluarkan air liur itu bukan dari hidung kita, tapi dari mulut kita. Keluar yang namanya ingus atau apa yang disebut dengan mukhot, lendir dari hidung kita. Air mata dari mata kita. Yang namanya tahi telinga juga dari telinga kita. Ini ternyata kalau direnungi, dipikir secara mendalam, ternyata ini semuanya menunjukkan, mengajak kita untuk berpikir dan menyimpulkan bahwa Allah itu betul-betul Al-Khabir, Maha Ahli. Meskipun makanan itu yang kita minum itu kemudian dari satu jenis, tetapi kemudian dengan Al-Khabirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memecah dengan jadi berbagai macam apa yang dibutuhkan oleh manusia secara seimbang dan luar biasa. Demikian juga ternyata kita kadang juga belum bisa merenung sampai jauh, tapi penulis ini karena memang pinter orangnya ya, itu renungannya, observasinya, penelitiannya sangat jauh. Apa itu? Tentang kondisi ikan yang ada di lautan. Padahal ikan itu memikirkan kita, tapi kadang kita nggak seberapa mikirkan ikan, kecuali ikan itu kalau kita butuh untuk makan saja ya. Ikan itu Masya Allah mendoakan kita Bapak Ibu. Dalam sebuah hadis itu seluruh ikan-ikan yang ada di lautan itu mendoakan orang yang ngaji ya. Mendoakan orang yang ngaji. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradin hatta namlata fi hujriha wal huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Al hadis aw kama qala. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya wa ahlas samawat dan seluruh penghuni langit wal aradin dan seluruh penghuni bumi hatta namlata fi hujriha sampai semut-semut yang ada di lubang wal huta dan ikan-ikan yang ada di lautan, ngapain mereka? La yusalluna ala muallimin nasil khair. Semuanya mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan, termasuk orang-orang yang belajar kebaikan. Ngeten niki insyaallah belajar kebaikan ya, karena orang tidak bisa mengajarkan kebaikan kalau tidak sebelumnya itu belajar kebaikan. Ikan itu mendoakan kita, memikirkan kita. Kita kadang tidak seberapa mikirkan bagaimana kondisi ikan ketika di air atau di laut, khususnya yang disebut oleh penulis ini. Ternyata ikan di laut itu membutuhkan udara untuk bernafas. Bagaimana Allah mengirim rezeki kepada ikan di laut yang rezeki itu berupa udara. Ternyata subhanallah, Allah mengirimkan udara itu bersama dengan tetesan air hujan, yang kemudian udara itu dilarutkan bersama tetesan air hujan yang kemudian jatuh ke lautan. Dan kemudian Allah juga membekali ikan itu dengan insan yang untuk bisa menyerap udara yang dilarutkan oleh Allah di dalam lautan tersebut. Hal seperti itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali yang melakukan itu adalah Al-Khabir, Allah yang Maha Ahli. Itu yang diinginkan oleh penulis ini. Dalam makna Al-Khabir, Allah yang Maha Ahli, Allah yang Maha Teliti. Selanjutnya, Al-Khabir dalam makna ilmunya Allah yang sangat detail dan rinci ya, dimana Al-Khabir sebagaimana tadi berasal dari akar katanya Al-Khibru yang mengandung makna menurut arti bahasa al-ilmu bisyai'i ya, mengetahui sesuatu. Sedangkan makna Ismul Khabir yang itu kalau disandingkan dengan nama dan sifat Allah menurut istilah sebagaimana miliknya ahli tafsir al-mufassir Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, Al-Khabir alladhi ahada ilmuhu bidzawahir wal bawatin, bahwasanya Al-Khabir itu mengandung makna
ilmunya Allah yang meliputi segala yang zahir maupun yang batin, yang tampak maupun yang tersembunyi. Wabil alimil uluwi was sufla, dan Allah yang maha mengetahui segala perkara-perkara yang di atas maupun perkara-perkara yang di bawah, baik segala alam yang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan alam ini, sebagian ahli tafsir menyebut ada 80 alam yang kita kenal, mungkin alam manusia, alam jin, alam binatang dan lain sebagainya. Tapi ternyata kalau kita buka tafsir seperti Imam At-Tabari atau Imam Ibnu Katsir, alam yang diciptakan Allah ada 80. Apa saja? Wallahu alam bisawab, ya. Semuanya Allah maha mengetahui, ya, semuanya Allah mengetahui. Sehingga fala yakfa alai syai'un minal asya, maka tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah, tidak ada. Meskipun kita sembunyikan dalam hati, apa-apa yang tersembunyi dalam hati, dalam pikiran, dalam perasaan kita, Allah maha mengetahui. Lah, ayat-ayat yang bertalian dengan ini banyak Bapak Ibu. Sebagian ahli tafsir menyebut kata-kata al-khabir itu terulang sebanyak 45 kali di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Quran surat Al-An'am ayat 18. Wa huwal hakimul khabir. Kadang digandeng dengan Al-Hakim. Juga dalam At-Tahrim qala nabba'aniyal alimul khabir. Ya. Juga di dalam Al-Adhiyat inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Juga ada di dalam Quran surat Al-Mulk, di mana surat Al-Mulk ini insya Allah selalu kita baca setiap malam, baik habis isya, sebelum tidur, maupun mungkin dalam sholat malam atau sebelum subuh, ya. Karena setiap malam kita disunnahkan membaca surat Al-Mulk, karena surat Al-Mulk itu hiyal mani'ah wal munjiyah tunjihi min adzabil qabr. Surat Al-Mulk itu mani'ah, pencegah, wal munjiyah, dan penyelamat, tunjihi min adzabil qabr, yang menyelamatkan kita dengan izin Allah dari siksa kubur. Itu penangkal dari siksa kubur. Sehingga usahakan Bapak Ibu setiap malam baca surat Al-Mulk, ya. Sedikit kok ayatnya, 30. Insya Allah jik suwe moco WA timbangane moco surat Al-Mulk, hanya 30 ayat. Usahakan baca surat Al-Mulk setiap malam. Nah, di ayat yang ke-14, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya, apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahasiakan, dan dia maha halus lagi maha mengetahui. Biasanya al-khabir selalu diartikan mengetahui, ya. Kadang diartikan maha teliti, kadang diartikan maha mengawasi, ya. Yang jelas maknanya sebagaimana tadi, wad-dhawahir wal bawatin. Buah dari kita mengimani dan mengetahui serta memahami Al-Khabir ini setidaknya ada 3. 1, menumbuhkan rasa muraqabatullah. Kita itu merasa diawasi oleh Allah dimanapun, kapanpun, baik yang kita lahirkan maupun yang kita sembunyikan, Allah selalu mengawasi. Bahkan Allah mengawasi manusia itu berlapis-lapis. 1, Allah mengawasi secara langsung. 2, Allah juga menetapkan kepada setiap manusia itu malaikat-malaikat. Bahkan kalau kita buka surat Ar-Ra'd ayat 11 dengan tafsirnya, setiap kita ini dikawal 20 malaikat. 10 malaikat siang dan 10 malaikat malam. Di antara 20 malaikat itu ada Raqib dan Atid. Nah, malaikat itulah yang kemudian akan menangkal mara bahaya yang belum ditakdirkan kepada kita. Sehingga siapapun yang mau mencelakai kita, kalau kita takdirnya belum celaka, meskipun itu kemudian ditimpakan kepada kita, tidak akan mengenai kita. Malaikat itu yang akan menangkal atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, maka penjagaan malaikat itu kemudian melepaskannya. Ini kaitannya juga muraqabatullah, ya. Dijaga oleh malaikat 20. Yang ketiga, tubuh kita. Ini juga adalah yang mengawasi kita. Yang keempat adalah bumi yang kita pijak.
Kemudian yang kedua, keinginan untuk mensucikan hati dan dari berbagai macam penyakit hati. Artinya bagaimana kita tidak hanya memperhatikan amalan-amalan dohir, tapi juga amalan-amalan batin. Karena ternyata bukan terkadang, amalan batin itu lebih utama daripada amalan lahir. Kemudian menumbuhkan rasa takut kepada Allah, karena Allah adalah Al-Khabir, maha mengetahui baik yang lahir maupun yang tersembunyi. Selanjutnya yang disampaikan oleh ayat buku ini tentang asma Allah, kita tuntaskan insyaallah dua ini ya, yakni Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu merupakan salah satu dari nama dan sifat Allah yang lain ya. Ada Ar-Razzaq, ada Ar-Raziq. Kalau Ar-Razzaq ini disebut sighah mubalaghah ya. Sighah mubalaghah itu suatu bentuk kata yang menunjukkan penyangatan ya. Pinter sama puwinter. Puwinter itu sighah mubalaghah. Goblok sama goblok. Biasanya padanya dungu. Dungu dan goblok itu termasuk sighah mubalaghah. Dalam bahasa Indonesia disebut hiperbola ya. Kalau dalam bahasa Arab disebut sighah mubalaghah. Bentuk kata yang menyemangatkan, menyangatkan ya. Ar-Razzaq itu mengandung makna yang maha banyak memberi rezeki. Adapun kalau Ar-Raziq itu yang maha memberi rezeki. Nah, ini kaitannya kita berdoa kepada Allah, minta rezeki kepada Allah. Rezeki Allah ini bentuknya banyak sekali Bapak Ibu. Bisa ilmu, bisa kesehatan, suami yang soleh, istri yang solihah, anak-anak yang soleh dan solihah, tetangga yang baik. Ya, itu rezeki. Rezeki Allah itu sangat luas bentuknya. Kalau kita minta rezeki kepada Allah, bisa dengan menyebut ini, ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Razik juga bisa. Karena Razzaq itu sama, tapi lebih apa itu sangat Ar-Razzaq daripada Ar-Razik. Tadi sighah mubalaghah ya. Selanjutnya di dalam kitab ini disebut tentang kaitannya sifat Allah Ar-Razzaq yang maha banyak memberi rezeki. Manusia itu diberi rezeki Allah yang sangat melimpah ruah, bahkan tidak terhitung rezeki yang diberikan Allah kepada manusia khususnya. Sejak berada di alam rahim, saat bapak ibu tidak berdaya untuk memberi nutrisi dan makanan kepada bayi yang ada di alam rahim, Allah itu sudah memberi rezeki melalui tali pusar yang ada di dalam bayi tersebut. Bahkan rezeki yang diberikan oleh Allah di alam rahim itu rezeki yang matang. Ini menurut kitab ini seperti ini. Seperti itu. Kemudian ketika lahir, tali pusar itu betul-betul diputus. Tali pusar itu jumlahnya satu, sehingga saat itu saluran rezeki ketika berada di alam rahim itu satu. Tapi begitu diputus, Allah memberi rezeki melalui payudara ibunya. Dua tambahan. Ya. Dan itu sebuah bentuk rozaknya Allah. Ya, rozaknya Allah. Begitu kemudian ibu meneteki anaknya, yang kalau pengen sempurna ketika ibu itu merawat dan menyusui anaknya, dalam Al-Quran itu aturannya 2 tahun. Ketika dia disapih, payudara itu betul lepas dari hisapan bayi itu. Tapi Allah kemudian memberi rezeki yang lain. Kenapa? Karena panca inderanya kemudian berfungsi semuanya. Dari tumbuh-tumbuhan yang telah diberikan oleh Allah, buah-buahan yang telah disediakan oleh Allah, makanan yang telah disediakan oleh Allah. Subhanallah. Semuanya telah disiapkan oleh Allah rezekinya. Sampai-sampai orang yang sakit itu juga dapat rezeki, Pak. Jadi rezeki itu ternyata tidak hanya didapat diraih melalui kita ikhtiar atau usaha. Menang itu ya oleh rezeki ya Pak. Coba wong loro iku kan rezeki ya sak pirang-pirang ya. Ono buah, ono macam-macam itu ya. Padahal dia meneng ae. Ya itu kan rezeki yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga luar biasa banyaknya rezeki yang diberikan oleh Allah.
Kita diingatkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kamu hitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Bahkan ada ulasan menarik tentang ayat ini yang mengulas adalah Dr. Aid Korni dalam kitabnya yang berjudul La Tahzan. Ketika kita itu tidak punya apa-apa, dia itu kemudian memberikan satu permisalan, kita tetap kaya raya. Apa di antara buktinya? Kita masih punya lidah untuk bisa bicara. Karena ternyata lidah kita kalau misalnya dipotong kemudian diganti dengan uang 1 miliar, kemudian kita itu menjadi bisu, kita tidak mungkin mau, ya enggak? Kita tidak mungkin mau. Demikian juga nikmat-nikmat Allah yang lain, mata kita, lidah kita, dan seluruh organ yang ada di dalam tubuh kita. Poin terakhir, hadis Rasulullah SAW tentang kaitannya rezeki yang telah diberikan oleh Allah atau telah ditetapkan oleh Allah. Ayuhan nas ittaqullah, wahai manusia bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talabi, dan pilihlah cara yang baik dalam mencari rezeki. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Karena sesungguhnya manusia atau suatu jiwa itu tidak akan mati hingga rezekinya itu terpenuhi semuanya. Sehingga rezeki mengejar kita itu seperti kematian mengejar kita. Dan kita tidak akan dimatikan oleh Allah sebelum rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah itu diberikan kepada kita. Ini hadis sahih riwayat Ibnu Majah, ya. Wa in abta'a anha fattaqullah wa ajmilu fit talab khudhu ma halla wa da'u ma haruma, ya. Walau lambat rezeki tersebut sampai kepadanya, maka bertakwalah kepada Allah. Sehingga takwa ini kemudian pelancar rezeki. Dan pilihlah cara yang baik dalam mencari rezeki. Ambillah rezeki yang halal dan tinggalkan rezeki yang haram. Paling terakhir, apa tujuan Allah memberi rezeki? Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memberi rezeki kepada makhluknya, khususnya untuk manusia dan jin. Ini untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Karena sesungguhnya tujuan diciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah. Innama khalaqallahul khalqa liya'budu wa innama khalaqar rizqa lahum liyasta'inu bihi ala ibadati. Sesungguhnya Allah menciptakan ciptaannya untuk beribadah kepadanya. Dan ketika Allah menciptakan rezeki, memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, itu adalah untuk menyempurnakan ibadahnya kepada Allah atau ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.